Selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam forum Leadership Moment. Pagi ini saya akan membahas tentang leadership sebagai sebuah pemberian atau karunia. Di dalam surat Roma pasal 12 ayat 8 dikatakan, jika engkau menerima karunia kepemimpinan, kerjakanlah dengan rajin. Jadi pertama-tama kepemimpinan atau leadership itu adalah karunia atau pemberian Tuhan. Nah, bagaimana kita menyikapi ini? Kalau saudara di posisi leadership, ya, menyikapinya dengan 3 hal. Satu, karena ini pemberian Tuhan, ya, maka kita gunakan harus sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kreditnya harus pergi kepada Tuhan dan harus sesuai dengan kerinduan Tuhan di atas bumi ini. Nomor 1, ucapan terima kasih adalah menggunakan kepemimpinan kita, otoritas yang dipercayakan pada kita untuk mengerjakan apa yang menyenangkan Tuhan, apa yang menjadi tujuan Tuhan di atas bumi ini. Yang kedua, kita berterima kasih pada Tuhan dengan menghargai pemberian ini. Tidak menyia-nyiakan. Menghargai itu artinya bagaimana? Menghargai itu artinya kita meningkatkan terus nilainya. Kita belajar terus meningkatkan kemampuan kepemimpinan kita. Kita baca buku, kita ikut seminar, kita cari mentor, kita belajar lewat pengalaman, kita evaluasi hidup. Menghargai pemberian artinya ketika kita meningkatkan terus nilai kepemimpinan kita. Ada pepatah mengatakan kalau engkau berhenti bertumbuh, engkau tidak layak terus memimpin. Bertumbuh atau minggir. Karena kalau kita tidak bertumbuh dan tidak minggir, kita menghalangi orang-orang yang kita pimpin untuk maju. Yang ketiga, bagaimana kita ekspresikan terima kasih kita kepada Tuhan, yaitu dengan melipat kali gandakan pemberian ini. Sehingga yang diuntungkan tidak hanya saya, tetapi banyak orang lain. Yang ketiga artinya lewat kepemimpinan kita, kita membangun pemimpin-pemimpin yang lain. Sehingga orang memberi kita senang, ternyata berkat kepemimpinan tidak berhenti di satu orang, tapi terus mengalir, terus mengalir, terus mengalir. Yang kedua, kepemimpinan itu pemberian orang-orang yang ikut kita. Bagaimana bisa terjadi? Nah, kalau orang-orang yang ikut kita, entah itu jemaat, karyawan, atau staf, atau siapapun juga, kalau mereka memutuskan untuk tidak lagi ikut kita, maka kita bukan pemimpin. Kita bisa aja punya jabatan direktur, presiden direktur, manajer, atau apapun juga. Tapi kalau tidak ada orang ikut kita, kita bukan pemimpin. Jadi orang-orang yang ikut kita, motifnya apapun juga, itu memberikan kita hak untuk disebut sebagai pemimpin. Lah bagaimana kita bersikap terhadap para pengikut kita? Orang-orang yang memberikan kepada kita status kepemimpinan. Sekali lagi, nomor 1, kita berterima kasih kepada mereka. Kalau mereka pergi semua, kita bukan pemimpin. Ya. Caranya terima kasih gimana? Ya kita gunakan kepemimpinan kita sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan hidup mereka. Entah mereka sadar atau tidak sadar, ya. Mereka butuh pemimpin untuk membuat mereka menjadi manusia yang lebih baik, mencapai tujuan bersama. Jadi jangan ada otoritas, power, uang dari kepemimpinan organisasi kita yang kita pakai justru untuk mematahkan potensi orang yang kita pimpin. Kepemimpinan menolong mereka untuk jadi lebih baik, untuk mencapai tujuan bersama. Jangan ada otoritas, uang, atau waktu yang kita pakai untuk kepentingan-kepentingan lain yang tidak dimandatkan kepada kita sebagai pemimpin. Nomor 2 tentu kita value pemberian mereka. Jadi
Bagaimana kita value? Tetap sama seperti tadi kita belajar, tapi juga kita berani berbicara kepada orang yang kita pimpin. Kita katakan bahwa saya bukan pemimpin yang sempurna. Semua orang tahu itu, saya tahu itu. Tapi saya berjanji untuk menjadi pemimpin yang lebih baik buat kalian. Kalau kalian dipimpin oleh pemimpin yang baik, akan lebih sukses hidupnya. Nah, saya butuh bantuan kalian, orang yang saya pimpin, untuk menolong saya menjadi pemimpin yang lebih baik. Saya bisa ikut seminar, saya bisa baca buku, saya bisa evaluasi diri, saya bisa cari mentor. Tetapi yang sangat penting adalah kalian yang saya pimpin menolong saya menjadi pemimpin yang lebih baik. Beri saya masukan, beri saya feedback, apa yang saya perlu perbaiki, apa yang saya perlu tingkatkan untuk menjadi pemimpin yang lebih baik buat organisasi, buat gereja, buat perusahaan ini. Karena ujung-ujungnya baik ini perusahaan, gereja, organisasi adalah untuk menegakkan kerajaan Allah, Shalom di atas bumi ini. Yang ketiga, sama dengan tadi, pemimpin yang baik, kalau saya definisikan, adalah pemimpin yang tahu siapa yang dia pimpin. Dia akan berusaha terus cari tahu apakah mimpi daripada orang-orang yang saya pimpin, apakah potensi mereka, apa saja potensi mereka, apa karunia mereka, apa kekuatan mereka, dan segala macam yang Tuhan percayakan kepada orang-orang yang saya pimpin. Saya tidak bisa mengenali semua itu hanya dengan sekedar duduk di bangku direktur saya. Saya perlu duduk mendengarkan mereka. Saya perlu lihat hidup mereka sehari-hari untuk bisa tahu persis mimpinya apa, kekuatannya di mana, potensinya apa yang paling mereka takutkan, dan segala macam. Dengan orang-orang yang saya pimpin, saya butuh memberikan waktu, kalau perlu uang, untuk bisa memahami ini. Yang kedua, pemimpin yang baik akan belajar. Dia baca buku, ikut seminar, cari mentor, dan segala macam. Tujuannya bukan supaya dirinya terus dipromosiin, naik pangkat, supaya makin terkenal, makin hebat, bukan. Supaya saya bisa menolong orang-orang yang saya pimpin, membebaskan potensi mereka, membebaskan mimpi-mimpi mereka, sehingga setiap mereka menjadi orang-orang yang terbaik di dalam desainnya Tuhan. Jadi yang nomor 3, kalau saya berterima kasih kepada orang yang saya pimpin, saya katakan bahwa misi hidup saya adalah menolong setiap orang yang saya pimpin. Saya mau ikut seminar, saya mau sekolah lagi, saya mau baca, saya mau lihat YouTube tentang leadership, segala macam. Saya belajar firman Tuhan. Untuk apa? Supaya setiap orang yang saya pimpin mencapai puncak potensinya. Tidak ada yang sia-sia. Semua mencapai puncak potensinya. Jadi kepemimpinan itu adalah pemberian. Sikap kita bagaimana? Berterima kasih. Pemberian Tuhan, terima kasih pada Tuhan. 3 poin tadi. Pemberian orang yang ikut saya, terima kasih kepada mereka. Dengan 3 poin tadi. Kalau sudah ada pertanyaan atau komentar, silahkan kontak email atau sosial media yang tertulis di bawah ini. Dan kita bisa berinteraksi lebih lanjut. Terima kasih.